Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya Allah an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, saya pada hari ini akan membahas tafsir Tarbawi ayat ke-7, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 197 dan 198. Baik, pertama saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju asyhurun ma'lumatun faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Selanjutnya saya akan membacakan arti per ayat atau per mufradat. Al-hajju artinya haji, ashhurun artinya bulan, ma'lumat artinya dimaklumi, faman artinya maka barang siapa, forodo menetapkan niatnya, fihinna di dalamnya, al-hajja berhaji, fala maka tidak boleh, rafatha bercampur dengan istri, wala dan tidak boleh, fusuqa berbuat fasik, wala dan tidak boleh, jidala bertengkar, fi di dalam, al-hajji masa mengerjakan haji, wama dan apa taf'alu kalian kerjakan, min dari khairin kebaikan atau kebajikan, ya'lamhullah niscaya mengetahuinya Allah, wa tazawwadu dan berbekallah kamu, fa inna maka sesungguhnya khaira sebaik-baik azadi bekal takwa wattaquni dan bertakwalah kepadaku, ya uli wahai orang-orang albab yang berakal, laisa tidak ada, alaikum atas kalian, junahu dosa, an untuk, tabtagu kamu mencari, fadlan karunia, min dari, rabbikum Tuhan kalian, faida maka apabila, afattum kamu telah bertolak, min dari arafati Arafah, fadzkuru maka berzikirlah Allah inda di sisi masy'ari
masy'aril haram wazkuruhu, dan berzikirlah padanya, kama sebagaimana, hazakum, dia telah memberi petunjuk kepadanya, wain, dan sesungguhnya, kuntum, kalian adalah, min, dari, qablihi, sebelumnya, laminad dolin, sesungguh dari atau termasuk orang-orang yang sesat. Baik, itu tadi yang saya sebutkan ialah arti pemufradat. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam tafsiran Tarbawi, ketafsiran dari ayat ini, yaitu waktu untuk mengerjakan haji itu sudah ada ketetapannya, yaitu pada bulan-bulan yang sudah ditentukan dan tidak diperbolehkan pada bulan-bulan lainnya. Bulan yang dimaklumi yaitu Syawal, Zulkaidah, dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ketentuan-ketentuan waktu haji ini telah berlaku dari zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Setelah agama Islam datang, ketentuan-ketentuan itu tidak diubah, malah diteruskan sebagaimana yang berlaku. Orang-orang yang sedang mengerjakan haji dilarang bersetubuh, mengucapkan kata-kata keji, melanggar larangan-larangan agama, berolok-olok, bermegah-megah, bertengkaran, dan bermusuhan. Semua perhatian ditujukan untuk berbuat kebaikan semata-mata. Hati dan pikiran hanya tercurah kepada ibadah, mencari keridhaan Allah dan selalu mengingatnya. Apa saja kebaikan yang dikerjakan seorang muslim yang telah mengerjakan haji, pasti Allah akan mengetahui dan mencatatnya, dan akan dibalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Agar ibadah haji dapat terlaksana dengan baik dan sempurna, maka setiap orang hendaklah membawa bekal yang cukup, lebih-lebih bekal makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain, yaitu bekal selama perjalanan dan mengerjakan haji di tanah suci Mekah, dan bekal untuk kembali sampai di tempat masing-masing. Pada musim haji, seseorang tidak dilarang berusaha, seperti berdagang, contohnya kan, dan lain-lain, tapi asal jangan mengganggu tujuan yang utama kita pergi ke tanah suci, yaitu mengerjakan haji yang sempurna. Ayat ini diturunkan sehubungan dengan keraguan-raguan orang Islam pada permulaan datangnya Islam untuk berusaha mencari rezeki, sehingga banyak di antara mereka yang menutup toko-toko mereka pada waktu musim haji karena takut berdosa. Padahal pada ayat ini nih nggak ada larangan dalam berusaha kayak berdagang atau apalah gitu kan. Itu pada waktu musim haji itu kaum muslimin merasa berdosa berdagang di pasar-pasar itu. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah, maka diturunkanlah ayat ini. Berusaha mencari rezeki halal selama mengerjakan haji adalah dibolehkan selama usaha itu dilakukan secara sambilan, bukan emang mencari pekerjaan di sana, bukan menjadi tujuan itu. Tujuan utama tadi kita ingat lagi, tujuan utama itu ialah mengerjakan ibadah haji dengan penuh takwa kepada Allah dan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Setiap orang yang mengerjakan haji agar berzikir kepada Allah bila telah tertolak dari padang Arafah menuju ke Musdalifah, yaitu bila telah sampai di Masy'aril Haram. Masy'aril Haram ialah sebuah bukit di Musdalifah yang bernama Quzah. Bila telah sampai di tempat itu, hendaknya memperbanyak membaca doa, takbir, dan talbiyah. Berzikirlah kepada Allah dengan hati yang khusyuk dan tawadu sebagai tanda bersyukur kepadanya atas karunia dan hidayahnya yang telah melepaskan seseorang dari penyakit syirik pada masa dahulu, menjadi orang yang telah bertauhid murni kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itulah sekian dari tafsiran pada ayat ini. Kita lanjut kepada keterkaitan dengan pendidikan. Apa sih keterkaitan ayat ini dengan pendidikan gitu? Yang pertama tuh ada ayat ini nih menekankan pentingnya menjaga ibadah sebagai bagian dari pendidikan, meliputi pemahaman dan penanaman ibadah sesuai dengan ajaran Islam yang mencakup sholat, zakat, puasa, dan haji. Ayat ini juga menekankan pentingnya pendidikan moral dan etika ibadah yang diwajibkan tidak hanya terbatas pada ritual fisik, tetapi juga mencakup pengalaman nilai-nilai moral dan etika yang sesuai dengan ajaran Islam. Dan yang ketiga itu ialah ayat ini mungkin menekankan pentingnya memahami dan menerapkan ibadah yang lebih mendalam, termasuk aspek-aspek yang mungkin tidak secara eksplisit disebut dalam ayat sebelumnya. Ini bisa mencakup pemahaman yang lebih dalam tentang makna dan tujuan ibadah secara praktik ibadah yang lebih spesifik atau detail. Sekian video tafsir terbaik pada ayat ini. Sekian, terima kasih. Kalau ada salah kata atau salah pembacaan dalam baca Al-Qur'annya atau penyampaian tafsirannya tadi, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.